Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo SD 3. Selamat datang kembali nih dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semoga tetap diberikan semangat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi. Melanjutkan bahasa Indonesia pelajaran kemarin yang sebelum PTS ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita sama-sama buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman SD 3, hari ini apa sih yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas mengenai manfaat dan bahaya penggunaan gadget atau gawai. Kemarin kita sudah bahas sekilas mengenai perkembangan teknologi, ya, baik itu sejarah dari ditemukannya handphone yang awalnya bentuknya gede sampai sekarang bentuknya yang bisa dibawa kemana-mana dan lebih canggih, ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai manfaat dan bahaya penggunaan gadget. Karena kemarin kita sudah presentasi ya waktu PTS bagaimana manfaat yang positif, kemudian negatifnya dari penggunaan gadget atau gawai. Hari ini kita akan bahas mengenai manfaat dan bahaya penggunaan gadget. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang dimaksud gadget atau gawai itu bukan hanya handphone. Ya, jadi gadget itu banyak bentuknya. Nih, ada komputer, ada laptop, kemudian ada router nih, router WiFi ya. Router WiFi, kemudian ada ini nih, apa ini? Stick ya, stick games. Kemudian dulu ada namanya ini ya. Namanya apa tuh Parijan PS gitu pokoknya buat games ya. Kemudian ada USB atau apa ini namanya flash disk ya, flash disk dan banyak. Nah, ini semua adalah gadget ya. Tapi saat ini gadget lebih ditujukan kepada handphone atau smartphone ya. Nah, hari ini apa yang akan kita bahas langsung saja. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu gadget atau gawai. Nah, gadget atau gawai adalah sebuah alat elektronik yang mempunyai ukuran yang kecil yang bisa dibawa kemana saja dengan lebih mudah. Jadi gadget itu adalah sebuah alat elektronik. Ukurannya itu kecil sehingga bisa dibawa kemana aja. Berarti lebih tepatnya adalah smartphone atau handphone ya. Itu yang dimaksud gadget yang hari ini. Jadi teman-teman, gadget itu adalah sebuah elektronik. Ukurannya kecil dan bisa dibawa kemana saja dengan lebih mudah ya. Salah satunya adalah handphone atau smartphone. Dan handphone ini mempunyai dua sisi teman-teman. Dua sisinya apa aja? Sisi pertama ada yang bersifat positif dan yang keduanya ada yang bersifat negatif atau dampak positif dan negatif ya. Dan perlu teman-teman ketahui bagaimana bisa positif dan negatif tergantung kitanya yang menggunakannya ya. Jadi segala sesuatu itu akan berdampak positif dan juga negatif tergantung kitanya yang memakainya. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman, di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Kalian bisa lihat di situ bahwa Allah berfirman yang artinya gini, sebab bukanlah mata yang menjadi buta, tetapi hati yang ada di dalam dada lah
yang menjadi buta. Maksudnya gini teman-teman. Jadi yang buta itu bukan mata kita, tapi dada kita lah yang membuat segalanya menjadi buta. Jadi gini, segala sesuatu itu tergantung dari kitanya yang memakainya. Handphone apabila kita gunakan dengan baik, maka akan menghasilkan manfaat yang positif. Tapi sebaliknya, apabila handphone yang kita miliki ini digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka akan berdampak negatif kepada diri kita. Jadi segala sesuatu itu tergantung bagaimana kita menggunakannya, ya. Bukan hanya handphone, apapun itu, ya, apapun itu yang kita gunakan. Contohnya televisi, kemudian apalagi ilmu yang kita miliki juga itu bisa positif dan negatif, tergantung kita bagaimana menggunakan ilmu yang kita miliki, ya. Jadi seperti yang tadi Allah firmankan di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Jadi yang buta itu adalah bukan mata kita, tapi dada kita lah ya yang menjadikan semua itu menjadi buta. Maksud dada di situ adalah niat kita, hati kita ya. Itu teman-teman. Jadi yang dimaksud dalam surah Al-Hajj ayat 46 itu. Nah, kemudian teman-teman kita langsung lanjut dari manfaat gadget ini. Nah, berarti kalau manfaat adalah nilai positifnya, ya. Nilai positif dari penggunaan gadget. Nih, pertama, gadget itu bisa bermanfaat untuk alat komunikasi jarak jauh. Dulu, teman-teman, sebelum adanya handphone, apabila kita mau memberi kabar kepada keluarga kita yang jauh, biasanya dulu itu memakai surat yang dikirimkan melalui kantor pos. Ya, misalkan nih Pak Ridwan punya saudara di Bogor, sementara Pak Ridwan di Sukabumi. Nah, kalau Pak Ridwan ingin memberi kabar ke kerabat Pak Ridwan yang ada di Bogor, Pak Ridwan mengirimkan surat, menulis surat, kemudian dikirimkan melalui kantor pos. Dan itu bisa nyampe berapa hari? Sampai seminggu baru nyampe ke Bogor. Itu pada dulu ya, waktu dulu. Jadi melalui surat. Kalau sekarang dengan adanya handphone, kita bisa mengirimkan kabar. Bahkan berapa detik udah nyampe. Bahkan kita bisa video ya, video call. Bisa ngobrol secara langsung melalui video call. Nah, itu manfaat dari gadget apabila kita menggunakannya dengan baik. Sebagai alat komunikasi jarak jauh. Dan juga sebagai alat untuk silaturahim, ya. Kemudian, media informasi yang bermanfaat. Nah, handphone juga bisa menjadi media informasi yang bermanfaat. Misalkan, kita bisa melihat berita melalui handphone, kita bisa mencari informasi-informasi melalui handphone, kita bisa melihat perkembangan negara-negara lain melalui handphone. Jadi, saat ini banyak informasi-informasi yang ada di internet, ya. Sehingga apabila kita menggunakan gadget ini dengan baik untuk mencari informasi, banyak informasi yang bermanfaat yang ada di handphone ini, ya. Kemudian sebagai media jualan online. Nah, saat ini banyak ya teman-teman yang jualan online melalui handphone. Contohnya misalkan ada Shopee, ada Tokopedia, dan yang lainnya. Bahkan nih, orang tua kalian juga banyak yang jualan melalui handphone ini, ya. Banyak yang yang bikin status atau story di WhatsApp, ya, jualan barang-barang yang orang tua kalian jual. Nah, ini sangat bermanfaat, teman-teman, ya, dengan adanya gadget ini. Kemudian, di sini sebagai media belajar.
Nah, khususnya saat ini nih teman-teman, saat pandemik seperti ini, handphone ini dimanfaatkan untuk belajar daring atau belajar jarak jauh. Nah, ini sangat bermanfaat saat ini ya, digunakan sebagai media belajar. Nih, saat ini kalian melihat video pelajaran ini pun itu melalui handphone ya, atau melalui komputer atau laptop. Nah, ini sangat bermanfaat ya dengan adanya gadget ini. Tadi posisi positifnya atau dari manfaat yang gadget. Sekarang dari sisi negatifnya. Sisi negatif ini diakibatkan jika kita berlebihan. Dalam Islam, berlebihan ini sangat dilarang ya. Allah tidak menyukai jika orang-orang yang berlebihan atau berlebih-lebihan. Pertama, dari bahayanya apabila kita berlebihan menggunakan gadget. Bisa merusak mata. Ya, udah tahu lah ya, merusak mata bagaimana. Kemudian menurunkan daya ingat. Nah, ini bisa jadi teman-teman karena dengan adanya gadget apabila kita memakainya berlebihan, itu akan menurunkan daya ingat kita. Bahkan prestasi kita ketika belajar akan menurun, teman-teman, karena daya ingat kita itu akan terganggu. Kita hanya mengingat games, kemudian ketika kita belajar kita tidak bisa konsentrasi, bahkan yang ingat itu adalah handphone, dan handphone. Bahkan yang sering kecanduan game itu di pikirannya itu hanya akan terpikirkan games ya. Apapun itu, ketika kita belajar, ketika kita sholat, ketika kita mengaji, yang ada di pikiran kita itu adalah handphone dan games. Makanya kita jangan berlebihan dalam menggunakan handphone atau gadget ini ya. Kemudian kecanduan. Nah, kecanduan di sini ini akan berdampak pada ini ya. Menurunkan daya ingat dan merusak juga mata. Kecanduan ini banyak kasusnya, bahkan ada kasus yang seorang anak yang menjadi gila ya karena kecanduan handphone khususnya games ya. Kemudian akan mengakibatkan malas belajar. Ini sangat jelas ya. Dengan adanya handphone apabila kita berlebihan, maka tingkat belajar kita akan menurun. Itu akan berdampak malas ketika belajar. Kemudian emosi berlebihan. Nih banyak kasus teman-teman semua, banyak kasus dari penggunaan gadget yang berlebihan, emosi berlebih. Banyak kasus anak berani melawan orang tuanya, berani membentak orang tuanya apabila dia tidak diizinkan untuk bermain games di handphonenya. Bahkan ketika disuruh sholat, disuruh belajar, mereka akan membentak. Mereka akan membentak orang tuanya. Ini bukan hayalan aja ya. Ini sudah banyak kasusnya yang terjadi. Seorang anak ini emosinya akan berlebihan. Bahkan sampai menyakiti diri sendiri apabila orang tuanya mengambil handphonenya. Nah, kemudian akan lupa waktu. Contohnya, nih, lupa waktu di sini, lupa waktu sholat, kemudian lupa waktu belajar, dan apapun itu bahkan sampai rela tidak makan berjam-jam demi handphone, demi bermain games. Ini sangat bahaya teman-teman apabila lupa waktu. Khususnya kita nih sebagai seorang muslim ya. Lupa waktu ketika sholat, malah kita masih main games. Ketika waktunya sholat, malah kita masih nonton YouTube. Ketika sholat, kita masih masih senang dengan chattingan sama teman-teman. Sementara sholatnya diabaikan. Nah, itu harus dihentikan dari sekarang teman-teman. Jadi ketika waktunya sholat, ayo kita sholat. Ketika waktunya belajar, kita gunakan untuk belajar. Jangan keseringan, jangan berlebihan ya ketika menggunakan handphone. Dan masih banyak lagi teman-teman bahaya dari penggunaan gadget ini jika dipakai berlebihan ya. Itu teman-teman sekilas mengenai apa itu gadget, kemudian dampak positif dari gadget dan dampak negatif dari gadget. Kemudian di sini di bawah Pak Ridwan ada kasus, studi kasus.
ada dua kasus. Pertama, kasus 1, kemudian ada kasus kedua. Ini silahkan kalian di rumah baca. Nanti tugasnya akan Pak Ridwan kirimkan apa aja dari kasus-kasus ini. Selain itu di sini ada grafik. Grafik itu bentuk seperti ini ya, ada seperti poster. Ini kasus-kasus lainnya yang diakibatkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, ini yang Pak Ridwan sampaikan. Jadi bukan hanya omong kosong aja ya atau bohong aja, tapi sudah ada buktinya. Ini nanti silakan kasus 1 dan kasus 2 kalian baca di rumah. Lalu nanti tugasnya akan Pak Ridwan kirimkan apa aja yang harus kalian kerjakan atau lihat dari kasus 1 dan kasus 2 ini. Itu teman-teman. Baik teman-teman, sampai di situ dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sebelum Pak Ridwan pamit, Pak Ridwan tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia hari berikutnya. Dah semuanya.